gitu. Jadi semua yang dijelaskan Alkitab itu merupakan kebenaran. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, Ya baru ngerti saya ada hubungannya dengan si Anu ya saya ini. Diskusi dengan Bapak bukannya saya dapat jawaban, tambah mumet, Pak. Memang Iya. itu karena namanya mengeraskan hati. Oke. Kira-kira nih biar interaktif, gantian nanya lah kita. Jangan saya terus nanya. Iya. Begini, Anda kan juga nggak ngotot, saya juga nggak ngotot gitu. Yang penting teman-teman saya di bawah yang nonton dengar jawabannya kayak gimana gitu. Menarik ya, menarik. Ya, begini. Coba dijelaskan di dalam Al-Quran kapan Allah menciptakan langit dan bumi. Oh, kapan itu menunjukkan waktunya gitu. Ya. Pak, kalau untuk masalah waktu ya, Allah menciptakan langit dan bumi lebih duluan mana daripada manusia, surga dan bumi ya. Kalaunya untuk seperti itu ya di hari keberapa tidak diterakan di dalam Al-Quran yang kayak gitu. Yang ditekankan Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, ya pencipta langit dan bumi. Cuma kapan itu adalah pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena dulu waktu Allah menciptakan langit dan bumi, jam belum ada. Nah gitu. Hari pun belum ada, jam belum ada. Jadi kalau Anda nanya kapan, itu nggak masuk akal pertanyaannya. Makanya saya malah pertanyakan Bible. Hari pertama, emangnya udah ada hari dulu? Boleh saya jelaskan? Berarti kayak gimana? Berarti di sini Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci tentang penciptaan alam semesta. Ya, gini Pak, gini. Kita kalau menemui ayat, ya gimana? Silakan. Selesaikan dulu ya. Ya. Kalau di dalam kitab kami, namanya kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu memang benar yang adalah merupakan penciptaan. Kejadian. Udah ada hari gitu? Ada. Waduh. Ya, dari mana itu hitungan harinya Pak di kitab Anda itu? Iya. Dijelaskan di dalam. Coba lihat, kita baca baik-baik Kejadian 1. Coba lihat. Ya, Kejadian 1 itu. Ya, Kejadian 1. Sudah jelas di situ kok. Ya. Hari pertama adalah apa? Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Itulah hari pertama. Dan jadi Allah menamai terang, Pak, sebelum dia menjadikan gelap dan malam ya, dia kan tuh ada menciptakan apa tuh? Allah jadilah terang. Bentar. Bumi kosong belum berbentuk dan gelap gulita menutupi samudra raya. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Itu udah ada hari atau belum waktu diciptakan langit? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini penjelasannya ini penjelasan ke bawah. Ini penjelasan ke bawah. Pada mulanya ini penjelasan bahwa kayak seperti judulnya begitu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pak, yang dimaksud oleh kitab Anda ya kalau kita baca ke bawah, hari itu ada ketika Tuhan sudah menjadikan gelap dan terang. Waktu dia belum menjadikan gelap dan terang, langit dan bumi diciptakan, mau ambil hari dari mana? Jadi, ayat 1 dan 2 itu penjelasan daripada penciptaan. Jadi, pada mulanya itu berfirmanlah Allah jadilah terang. Jadi ketika jadi terang itu, kenapa harus jadi terang duluan? Karena tidak mungkin orang bisa bekerja. Ya, ini contoh ya. Orang bisa bekerja kalau dalam kegelapan, maka dia menciptakan terang duluan.
Baik, Pak, yang saya maksud kepada Anda, sebelum dia berfirman jadilah terang, terang belum ada, hanya gelap. Dia menciptakan langit dan bumi masih gelap. Itu hitungan harinya di mana? Bukan. Kan dibilang di sini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu penjelasan. Belum ada terang, belum ada gelap itu. Iya, artinya begini. Ini kan rincian proses penciptaan itu mulai dari ayat 3. Coba baca baik-baik. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kalau udah masak kayak gitu ya orang juga udah tahu, Pak. Jadilah terang. Matahari udah ada, dia ciptakan jadi terang, dipisahkan dengan gelap. Udah tahu itu orang hari pertama. Yang saya tanya itu sebelum dia menjadikan terang, sebelum dia menciptakan matahari, itu hari itu dihitung dari mana? Bukan. Jadi ini rentetan ayat 1 dan 2 itu penjelasan keterangan aja, itu judulnya. Jadi judulnya begitu. Nah, jadi makanya makin gak jelas kalau ke Bible, Pak, jadinya. Oh tidak. Jadi mulai Allah bekerja, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Allah bekerja. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan kalau kita baca, Pak, kalau kita baca di situ kapan dia menciptakan matahari? Itu dulu dah saya tanya biar Anda ngerti pertanyaan saya. Kapan dia menciptakan matahari di situ? Hari ketiga. Mana hari ketiga? Kita baca. Coba lihat, kita baca. Kalau di nomor berapa? Coba lihat ayat 14. Ayat 14. Hari keempat dia. 14 ya. Allah. Ayat 14 ya. Berfirmanlah Allah, jadilah benda penerang. Terus waktu dia berfirman jadilah terang, itu terangnya dari mana kalau bukan dari matahari? Bukan. Macam mana pula, Bapak? Belum ada mataharinya itu waktu dia menciptakan jadilah terang. Ternyata matahari belum ada. Jadi kenapa Tuhan menciptakan matahari? Itu merupakan sistem yang diciptakan. Kalau yang pertama itu hari pertama sampai seterusnya 3 hari itu Allah yang menciptakan terang di situ untuk melanjutkan bekerja. Sementara tuh kan dia ciptakan matahari di hari keempat. Keempat. Lalu waktu dia pada hari pertama dan yang kedua itu hitungan tahun dari mana? Hitungan hari itu dari mana? Kalau mataharinya aja belum ada. Iya, kan belum 1 tahun, baru 3 hari ini. Nanti hari keempat dia menciptakan sistem tata surya. Jadi ada matahari, ada bulan, ada bintang. Disitulah diciptakan. Ambigu, Pak. Ambigu karena mataharinya belakangan masalahnya. Tapi udah ada hari waktu matahari belum diciptakan. Wah, ini nggak masuk logika. Karena kan dia menciptakan sistem. Allah menciptakan sistem. Masa teman-teman lebih dulu harinya daripada mataharinya? Masya Allah. Tidak ada masalah. Kalau itu namanya benda-benda penerang. Benda-benda penerang. Sementara yang terang yang sebelumnya itu bukan merupakan benda penerang. Begitu. Ya anggaplah gini, Tuhan pakai genset hari 1 dan 2 itu dah. Gitu aja dah. Nah, jadi jelas sekali di sini bahwa di dalam Alkitab itu jelas rincian bagaimana penciptaan. Sementara di dalam Al-Quran itu Adam manusia diciptakan di surga. Ini kan jelas sangat keliru. Di mana kelirunya? Iya, ini kan namanya Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Isinya itu dengan manusia.
Ya, dengan manusia. Jadi manusia itu bukan diciptakan di surga tapi di bumi. Oh, manusia bukan diciptakan di surga tapi di bumi. Lalu setelah diciptakan di bumi, di kitab Anda itu manusia pertama kita sebut Adam gitu ya. Adam itu kata Anda diciptakan di bumi. Lalu dari mana Adam itu dari bumi naik ke surga gitu ceritanya? Enggak. Siapa bilang naik ke surga? Berarti di Kristen itu Adam kagak pernah di surga. Oh ya, dia di Taman Eden. Taman Eden itu apa? Taman Eden. Suatu taman yang indah yang terletak di sebelah timur dan di situ dialiri air, bukan di surga. Di mana itu? Masa di surga? Di mana? Di mana? Saya mau cari di Sherlock ini. Siapa tahu Yesus Sherlock juga Taman Eden. Taman Eden. Coba lihat itu dimasukkan di dalam Taman Eden. Di mana Taman Eden tuh? Sherlock lah, Taman Eden di mana, Pak? Ya. Ayat 8. Enggak, yang saya cari alamat Taman Eden di dunia ini di mana? Ayat 8. Kejadian 2 ayat 8. Manusia dan Taman Eden. Coba baca. Iya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu berbagai menjadi 4. Itu yang pertama, Pak, namanya Anda tahu nggak apa itu Eden menurut Kristen? Iya, taman adalah taman yang indah begitu, yang Pak, ditempatkan di bumi. Pak, Taman Eden adalah nama tempat tinggal pertama Adam dan Hawa yang digambarkan sebagai taman surga. Digambarkan, bukan di surga. Itu yang digambarkan. Bukan di surga. Beda. Kalau digambarkan, kalau saya menggambar seperti surga, itu seperti begitu. Itu kan gambar. Gitu. Ya. Iya. Berarti Taman Eden itu ada di dunia di mana, Pak? Sherlock lah. Sherlock. Itu tadi. Dia diairi dengan namanya Sungai Pison, ya. Yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Waila, tempat emas berada. Di situ ada semua. Di bumi, bukan di surga. Salah itu kalau dibilang di surga. Pak, saya cari di Google Map, kagak ada Taman Eden, Pak. Ada. Jelas. Ya iya, katanya di bumi. Saya cari di Google Map, kagak ada Taman Eden. Sungai Pison apa? Taman Eden yang dicari. Iya, lokasinya di Sungai Pison. Aduh. Taman Eden sudah hilang, sudah dihapuskan karena akibat kejatuhan manusia, begitu. Kalau Taman Eden ada, Pak, Taman Eden. Ya, kalau saja manusia itu Adam berada di surga, berarti dia tidak akan berdosa. Kalau orang di surga tidak akan berdosa lagi. Begitu. Jadi manusia pertama menurut Kristen kagak pernah di surga gitu. Nggak pernah, hanya di Taman Eden. Gitu. Hanya di Taman Eden. Oke, terus? Apalagi? Saya belum tahu nih ceritanya nih. Iya betul. Jadi di Taman Eden itu sudah jelas tempatnya. Dia berada di sungai, namanya Sungai Gison. Ya. Yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Di situ ada semua, lengkap dengan petani. Berarti Taman Eden di bumi. Jadi waktu ular itu merayu Adam, dia merayunya di bumi. Betul. Oke. Tapi kenapa, Pak? Ya setelah Adam itu dirayu ular, Tuhan malah nyari-nyari Adam. Kayak gimana? Bukan Adam yang dirayu ular. Bukan Adam yang dirayu ular. Ya, Hawa. Ya, tidak ada Hawa kok di Al-Quran. Di Kristen di Kejadian nggak ada Hawa juga.
Ada. Ini kan yang namanya Hawa ini ngambil di Islam, terjemahan Bible ini. Coba kalau kita lihat kitab aslinya, nggak ada Hawa di Kristen. Nggak ada di Quran. Bernama Hawa, nggak ada. Yang disebut di situ hanya istrinya ada. Tidak ada nama Hawa. Iya, nama Hawa itu ada di hadis, makanya diambil Kristen dari hadis kami. Nah, yang mana duluan? Al-Quran dengan hadis? Kan Quran duluan dari. Iya, Al-Quran dan hadis mana duluan Al-Quran. Nama Hawa itu ada dijelaskan di hadis, bukan di Quran. Dari mana hadis ambil? Dari mana Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa nama istri Adam itu Hawa. Kenapa diambil Kristen coba? Nggak mungkin kok. Kan di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang itu. Bukan Al-Quran yang menjelaskan istri Adam. Yang menjelaskan istri Adam itu Nabi Muhammad, namanya Hawa. Lalu kenapa Kristen? Gini, sumbernya? Dari mana sumbernya? Nabi Muhammad ya. Sumbernya dari mana? Dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama istri Nabi Adam? Dapat kita lihat di hadis ya. Nah, kalau Nabi Muhammad mengambil sumber dari mana ya? Wallahu alam ya. Karena beliau mencetuskan namanya Hawa, oke? Nah, Hawa itu ada di hadis, lalu diambil Kristen, dimasukkan ke kitabnya. Mana ada Hawa di Kristen? Coba Anda lihat kitab Anda. Kitab Anda Kejadian itu bahasa Ibrani. Kagak ada Hawa di Ibrani. Tapi Kapah kagak ada Hawa. Ada lah. Yang tidak ada itu di Al-Quran, begitu. Jadi di Bible kagak. Di Bible di kitab Anda yang abad pertama bahasa Ibrani dan di luar Indonesia itu kagak ada Hawa. Setelah masuk Indonesia ngambil dari hadis, dinamai oleh terjemahan baru oleh LAI Hawa. Justru kalau hanya ada di hadis, itu bersumber dari mana? Begitu kan tidak jelas. Hadis itu sumbernya dari Rasulullah. Oh iya, Rasulullah itu sumbernya dari mana? Pasti dari Quran. Nah, di mana di Quran bilang disebutkan Hawa? Kalau Quran gini bilang, Nabi Adam itu beserta istrinya. Maka yang menjelaskan hadisnya, bukan Qurannya. Itu ya, artinya. Iya, makanya Nabi Muhammad menjelaskan menamainya Hawa gitu. Hawa itu apa dalam Islam? Yang menimbulkan nafsu. Makanya Anda perlu tahu Hawa itu ngambil dari mana? Dari Islam. Lalu Anda mau klaim gitu di kitab Anda ada Hawa. Kagak nyambung ya. Buktinya memang di Quran tidak ada Hawa. Begitu ya. Oke, sudah jelas bahwa belum cerita Adam tadi saya masih bingung, Pak, karena di situ Tuhan Anda kebingungan setelah ciptain Adam itu. Iya. Kan di Taman Eden kan Adam bersama istrinya habis digoda ular tadi, ya. Cuma Tuhan Anda kebingungan di sini nyari Adam di Taman Eden. Nih, baca ayat 9-nya. Kejadian 3 nomor 9-nya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Di Taman Eden Tuhan Anda aja kagak tahu di mana Adam. Apa emangnya Adam dengan Tuhan Anda itu lagi main petak umpet atau kayak gimana? Jadi disitulah jelas bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia akan diberikan sanksi. Kan begitu. Maka Tuhan berjalan mendekati mereka dan berbicara, di manakah engkau? Itu supaya dijelaskan kepada mereka bahwa apa yang terjadi pada dirinya, ya, apa yang terjadi pada diri Adam dan Hawa itu karena telah melakukan pelanggaran. Ya, Tuhan gak tahu gitu. Hilang jejak sama Adam gitu. Bukan, kita itu melakukan komunikasi di manakah engkau? Ini komunikasi dengan Adam. Kalau komunikasi langsung dengan Adam, dia langsung ngomong dengan Adam, kagak perlu dia nanya di manakah engkau. Ini kalau di manakah engkau ini Pak, orang main petak umpet ini. Berarti Anda tidak tahu mengenai ilmu komunikasi.
Anda belum paham tentang ilmu komunikasi. Di manakah engkau itu adalah merupakan kalimat pembuka. Begitu. Terus? Masa mau langsung? Tidak mungkin. Jadi waduh, Bapak yang kagak paham komunikasi kalau gitu. Di manakah engkau itu kalimat pertanyaan, bukan kalimat pembuka, bukan muqaddimah. Iya, kan? Masa kalaunya gini, Pak, bentar. Masa kalaunya ustadz atau pendeta mau ceramah, mau khotbah, ya pembuka. Kata pendeta di atas mimbarnya. Di manakah engkau? Itu bukan pembuka. Tidak. Di manakah engkau itu kalimat pertanyaan? Aduh, masya Allah. Iya, di situ ilmu komunikasi kan harus begitu, harus tahu lah mengenai ilmu komunikasi. Begitu. Masa tuh karena Adam berbuat dosa makan buah pengetahuan lalu Adam sembunyi. Tuhan hilang jejak. Kagak tahu Tuhan Adam di mana. Nyari dia. Adam, di manakah engkau? Oh, Tuhan kagak tahu. Coba lihat. Kita baca baik-baik. Baca baik-baik saja anunya. Mulai di mana tadi itu? Di manakah engkau? Lalu jawabannya apa? Dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, betul. Firmannya. Lalu terjalin komunikasi di situ dengan Adam. Udah ditemukan itu Adamnya. Ya, betul. Kan Tuhan sudah tahu sebenarnya, tapi dia ingin menanyakan kepada Adam. Yang salah kalimatnya. Kalau Tuhan udah tahu Adam itu sembunyi, maka dia panggil, hai Adam, keluar dari sembunyimu. Apa ini malah nanya? Di mana engkau Adam? Itu kan pikiranmu. Itu kan rancanganmu. Aduh. Namanya itu. Aduh, bahasanya kayak gitu. Harus mengerti lah ilmu komunikasi. Kalau di dalam Alkitab itu ada ilmu komunikasi namanya. Ya. Jadi di sini ada terjalin komunikasi ya. Komunikasi antara Allah dengan Adam. Maka yang dipertanyakan di manakah engkau? Artinya dijawab oleh Adam bahwa saya ini telanjang, kan begitu. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena dia melakukan pelanggaran. Kenapa Anda memakan yang sudah kuperintahkan jangan memakan, kan begitu. Dan seterusnya. Maka pada akhirnya nanti dia diusir dari Taman Eden. Begitu. Ya itu Pak, makanya saya bilang petak umpet itu, mereka main petak umpet. Masa Tuhan yang namanya kagak tahu di mana Adam sembunyi? Aneh kan? Itu kan pikiran manusia. Itu pikiran manusia. Pak, gini Pak, kalau diskusi dengan saya, kalau ada Kristennya menyampaikan itu pikiran manusia, itu bagi saya orang kehabisan argumen gitu. Bukan, karena Tuhan bilang rancanganmu bukan rancanganku. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak tahu di mana untuk menyapa Adam begitu. Ya, itulah makanya banyak yang perlu kita pikirkan, kejanggalan di Bible itu masalahnya. Yang janggal itu kalau justru Adam ada di surga, diciptakan di surga, janggal itu. Masa Adam diciptakan di surga? Pak, kalau Adam diciptakan di bumi, maka ya tempat bersejarah di mana letaknya, tamannya di mana. Kan ketahuan itu toh. Ada jelas. Kan kayak gitu. Sudah disampaikan tadi di Sungai Pison apa? Lukas ini ada. Ya di mana itu? Ada. Baca baik-baik. Di map aja kagak ada, saya cari lalu di mana? Bapak ini kacau juga. Di situ. Ada Sungai Pison. Oke, masih ada yang lain? Kalau nggak ada, cukup itu aja yang saya tanyakan. Jadi nanti kita lanjut atau kita nyambung? Boleh kalau mau lanjut. Kita udah berteman juga tuh, karena kesian Kristen yang lainnya nunggu di bawah. Mereka juga pengen diskusi gitu. Jadi kasih juga kesempatan ya yang lain. Iya, gantian lah buat yang lain kan. Supaya apa?
diskusinya berkembang gitu. Kita cek dulu Pak. Oke. Ya nanti ya Pak ya. Aduh nanti Sherlock ya gitu dah. Sherlock aja dah, Sherlock aja ya. Nanti aku Sherlock di surga ya Adamnya. Iya Sherlock nanti ya. Haduh sampai Yesus Sherlock dari awal udah kagak benar, makanya saya nggak pernah serius jadi ya. Ada beberapa keganjaran yang ada dalam, mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf ya, silakan utarakan lah. Maaf sebesar-besarnya. Jadi ada keganjaran menurut saya. Nah, itu yang selama ini saya pertanyakan, tapi keganjalannya itu apa, saya mau tahu gitu loh Bang. Saya tidak mau bertanya karena saya jaga sekali perasaan orang, karena saya itu orangnya rukun menurut saya sendiri. Gitu Pak. Jadi ada pertanyaan saya yang mungkin agak sedikit membingungkan. Apa tuh? Jadi kalau menurut secara pribadi Pak Ustadz, yang sesuatu hal yang menyesatkan itu berasal dari si baik atau si buruk Pak? Sesuatu yang menyesatkan. Sesuatu yang menyesatkan itu berasal dari Bang, hal begini, yang baik ya, atau hal buruk. Saya kasih pemikiran kepada Anda ya. Semua dari Allah, semua ciptaan Allah, oke? Berarti Allah menciptakan kesesatan dong. Jawabannya begini Bang ya. Allah berikan kita jalan dan free will. Kesesatan itu ya tercipta karena apa? Karena kehendak bebas dari manusianya. Contoh seperti ini. Apakah Allah menciptakan banjir? Jawabannya Allah tidak langsung menciptakan banjir, tapi Allah menciptakan air. Oke? Karena air berkumpul banyak, terjadilah banjir. Kan kayak gitu. Lalu disebut Allah menciptakan banjir. Nah, semua dari Allah. Kesesatan itu karena kehendak bebas manusia, bukan langsung dari Allahnya gitu. Jadi atas kehendak manusia, Allah ciptakan kebenaran, Allah ciptakan kesesatan. Nah, kan kayak gitu. Yang diciptakan Allah apa sehingga terjadinya saya analogikan tadi. Allah ciptakan banjir. Jawabannya iya. Tapi Allah tidak langsung ciptakan banjir. Banjir itu terjadi karena volume air yang meningkat. Allah ciptakan airnya, bukan ciptakan banjirnya. Gitu. Makanya Allah ciptakan setannya, ciptakan kehendak bebasnya, sehingga Anda mengikuti setan dan terjadilah kesesatan. Gitu. Itu Pak, itu Pak yang di surat Ibrahim ayat keempat itu Pak ya. Kalau itu kan Nabi diutus untuk kaumnya sendiri-sendiri dengan bahasa sendiri kan gitu. Saya cuma bingung yang di itu Pak, yang surat Ibrahim ayat keempat itu yang selama ini saya pertanyakan, maksudnya gimana ini maksudnya gimana? Itu yang nggak perlu bingung. Nabi Musa diutus dengan bahasa Ibrani. Terus bukan juga itu, Nabi apa tentang masalah apa? Coba minta tolong Pak, ini minta tolong. Coba Pak Ustadz buka Ibrahim ayat keempat. Ibrahim ayat 4 itu Allah mengutus para rasulnya sesuai dengan bahasanya masing-masing. Nih, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dialah Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Terus? Itu Pak, yang maka Allah apa? Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Gini,
Dia udah utus rasulnya, contoh Nabi Muhammad kan kayak gitu. Udah diutus dengan kebenaran, tapi Nabi Muhammad dia tolak kebenarannya. Sama seperti tadi air dengan banjir. Maka Allah sebutannya menyesatkan siapa yang dia kehendaki karena kehendak bebasnya menentang kebenaran. Gitu maksudnya Al-Quran itu, Bang. Siap. Oke, terima kasih. Berarti jadi lagi ya, ada gini. Ada yang ada bahan dasarnya lalu diramu oleh manusianya, kan kayak gitu. Masalah kesesatan itu. Oke. Ya udah, cukup kayaknya Pak Ustadz. Sama-sama. Makanya jangan ikuti roh jahat lah yang diutus oleh Tuhan Kristen. Jangan mau. Mana tidak ada roh jahat, Pak. Nanti Tuhan Anda roh jahat itu baca 1 Samuel 16 14 sampai 15 tuh ya nanti. Karena gini, Pak. Tuhan Yesus itu begitu luar biasa, Pak, dalam hidup saya. Itu yang saya betul-betul akui, Tuhan Yesus itu begitu luar biasa, Pak. Luar biasa sekali. Itu, Pak. Intinya ya pokoknya tiada tara lah seperti begitu. Itu menurut saya, Pak. Minta maaf kalau Bapak berpikir naik ya udah, itu kan pemikiran Bapak. Tapi secara pribadi saya, Tuhan Yesus begitu luar biasa untuk saya. Itu. Ya gini, ya andai Anda mau open camp akan saya layani gitu. Cukup, Pak. Sebenarnya saya cuma naik mau tanya itu sih, cuma mau sampaikan si Anu itu. Pak, si Anu kan udah saya terima jawabannya. Terus juga gini, untuk masalah kesesatan gitu ya. Itu juga saya ini ya. Ya udah, Pak Ustadz, terima kasih ya Pak Ustadz ya. Baik, thank you Bang ya. Ya, salam toleransi Pak. Selamat toleransi. Selamat malam. Aduh, ya. Untung kesesatan itu bukan dari si Anu ya teman-teman. Lama-lama kita juga jadi sesat gara-gara si Anu ya. Aduh, memang ya teman-teman, si Anu ini luar biasa, di luar nalar memang. Sampai-sampai kata Bapak tadi, yaitu Petrus ya dinyanyikan oleh Yesus lagu Doraemon. Petrus, kamu temui si Anu, harus begini, harus begitu, tambah ini, tambahlah itu, kan kayak gitu.